tampil dengan karakternya sendiri gitu. Jadi yang barangkali mungkin beda dengan apa di Muhammadiyah itu kan agak lebih, kita akan lebih santun, lebih persuasif ya. Tapi kalau Pagana Gari barangkali nanti bisa lebih apa, bicara lebih lucu. Mungkin barangkali soal adat, karena ini ada nama Pagana Gari ini, mungkin kita lebih bisa masuk ke apa, ke inti permasalahan gitu. Ada desakan kita, mungkin barangkali saya melihat ini perlu sosialisasi. Mungkin banyak masyarakat nggak tahu, jangan-jangan juga ormas-ormas ini nggak tahu ini apakah Undang-Undang Nomor 17 itu tentang ABCSPK itu sudah paham nggak semua? Jangan-jangan juga banyak ulama juga nggak ngerti ini. Ya nanti dimasukkan pula poin yang seperti dibilang Pak di dalam itu apalagi penjelasan undang-undang nanti kan. Iya, itu mengenai syarat kita Allah juga, kita Allah itu sudah jelas. Sudah ada tuh pengertiannya. Tidak, kalau ada yang menjawab itu, masing-masing kita punya kitab Allah itu, bukan itu, jelas itu. Sejarah tidak mengatakan begitu. Yang dikatakan kitab Allah itu adalah Al-Quran. Apalagi kata-kata syarat itu. Syarat kitab Allah itu pasti syaratnya agama Islam. Tidak ada di Kristen misalnya yang mempunyai istilah syarat, kan tidak ada itu. Jadi barangkali itu perlu kita klarifikasi, perlu kita jelaskan ya, bahwa yang dikatakan syarat itu adalah ya, kalau malah ada satu kesimpulan kita di Minangkabau ini, kalau tidak Islam ya tidak Minangkabau lagi gitu. Nah itu apanya. Jadi itu barangkali mungkin ya kita catat beberapa prioritas yang perlu kita kerjakan, dan saya kira cuman ya itu sesuai dengan tujuan kita hari ini. Kita meminta teman-teman semua, termasuk ya Pak Ketua dengan segala kekuatan yang ada di Muhammadiyah, juga ikut memberikan dukungan terhadap Pagana Gari. Memang kita sebetulnya kita semua lah ya, orang-orang Muhammadiyah yang barangkali nanti bergeraknya di Pagana Gari. Sebetulnya kita ini banyak sekali. Kalau saya itu di Jakarta ada namanya Daram, TAI Rantau Minang. Di Rantau Minang itu ketuanya Fandi, dan memang saya diminta jadi wakil ketua umumnya juga di Daram itu, TAI Rantau Minang itu. Juga kita sedang coba juga bagaimana kemudian saya mengatakan orang Minang itu ini kita dipersalahkan juga kalau kita bicara soal Minang begini. Anda kenapa perginya dakwahnya Jakarta? Karena kita itu kan ke Jakarta juga, kalau sama di kampung kita. Artinya apa? Daerah Minang juga harus ada kontribusinya nanti terhadap memecahkan masalah yang ada di Sumatera Barat, di Minangkabau, yang ada programnya itu. Jadi mungkin barangkali ya, saya kebetulan juga LAKM juga, saya salah satu ketua bidang syarat LAKM, Lembaga Adat dan Kebudayaan Minangkabau di Jakarta. Yang ketuanya Pak orang beliau, kemudian saya ketua bidang syarat ya. Nah ini memang yang barangkali perlu kita sinergikan juga ya. Mudah-mudahan ini mungkin saya melihat pertemuan hari ini hanya kekompakan kita sambut apa yang disampaikan oleh Pak Ketua ya. Kita perlu berkolaborasi, perlu ada inovasi-inovasi bagaimana kita kemudian merespon dengan masalah yang muncul. Nah tentu kita tidak dalam dalam rangka pesimisme ya, karena kita menganggap bahwa inna ma'al usri yusra, bersama itu ada kemudahan. Artinya kita ini ya tantangan itu sekaligus peluang gitu. Kalau tidak ada masalah itu ada peluang ya. Jadi kita ini biasanya Islam itu kan kalau ada tantangan kita pasti akan ada jawaban. Jadi dalam dakwah itu challenge and respond itu akan tetap ada tantangan dan ada jawaban. Nah ini ke depan saya pikir kita akan lebih memperkuat barisan, dan kami mohon kepada teman-teman semua, kepada saya sebagai pembina Pagana Gari, minta kepada Pak Bastian dan kawan-kawan nanti ikut memberikan dukungan ya terhadap Pagana Gari ini. Insya Allah kita akan perkuat ini. Ada beberapa daerah yang sudah kita sampaikan Pak, di Payakumbuh, di Bukit Tinggi, dan di Padang Panjang sudah ada teman-teman yang barangkali sudah siap menyiapkan dirinya untuk memperkuat, merapikan pagar ini. Karena pagar kalau nak kue, masuk ke bawah kan, atau kampnya. Jadi awal benar-benar bertebakan di pagar kan. Tapi pagar pun nak kue kan, pagar lo serak lo kan. Pagar lo terlalu rendah. Itu pagar lo terlalu rendah, belum baik itu. Belum baik kawan. Atau mau nggak pagar lo nggak lama kan. Jadi mungkin agak dulu bang inspirasi ya. Pagar itu kalau salah di
Hamdi ya. Hamdi. Ya. Bagian Pak Hamdi memang dia itu semangat dulu. Jadi Pak Gagum betul-betul ya ingin kita menghargai negara waktu sehingga ketika itu memang ada balai, ada surau, ada lapau. Ya balai itu Badan Advokasi dan Legislasi Agama Islam itu dulu. Soalnya beliau sampaikan sebetulnya dengan adanya undang-undang apa itu kita sudah bisa berbicara tentang legislasi ya. Bagaimana peraturan-peraturan daerah ke depan ya, draft-draft peraturan daerah itu kita baca dan kemudian bagaimana kita masukkan ini sehingga ini tidak saja seperti kata anak muda ini, anak muda kita ini jangan ini hanya sekedar lanability aja, sekedar apa namanya bujukan politik ya, bukan sekedar itu. Ini walaupun mereka seperti itu, tapi kita ini tangkap dengan serius itu aja. Apapun motifnya, tapi kita harus tangkap dengan serius karena ini sudah di undang-undang, tak main-main. Saya itu aja Pak. Artinya barangkali mungkin kita bertemu nanti berapa orang kita ya mungkin nanti kita laporkan ke Muhammadiyah, kita laporkan ke kawan-kawan. Ya mungkin bagaimana pengurus ke depan itu. Mungkin semua ini sudah ada yang bersedia Pak. Sudah yang bersedia tapi beliau nggak sempat kesini ya. Kalau sudah ada nanti kita bentuk pengurusnya, kita buat rapat yang lebih besar. Tapi intinya menurut saya ada hal yang perlu kita jembatani sekarang. Bagaimana perkara ini nanti mencoba menginisiasi pelatihan-pelatihan itu Pak. Pelatihan mengenai kristologi dan juga barangkali seminar publik tentang ABSPK ini yang sudah jadi undang-undang. Nah, mungkin barangkali perlu kita cari sponsor, kita berikan kawan, ya kita kumpulkan Sumatera Barat ini, kita mungkin barangkali minta dari Elkam, minta dari MUI, minta dari Muhammadiyah, kan 3 itu ya, barangkali organisasi yang cukup besar ya. Ya ada Muhammadiyah, ada Elkam, ada MUI yang akan nanti bicara. Jadi kita nanti mungkin ya tempatnya seperti yang sampaikan beliau ini, kata beliau itu tidak perlu pinjam lagi, tinggal buat jadwal aja kan. Kapan kita mengadakan satu kegiatan seminar publik dan insya Allah mudah-mudahan nanti kita usahakan bagaimana nanti paling tidak 1 hari aja lah, 1 kali pertemuan. Saya rasa untuk makan siang 1 kali dan snack itu tidak terlalu tidak terlalu banyak lah, mungkin 40 orang atau berapa orang ya Pak ya. Tapi kita coba angkat dulu, kita gaungkan sehingga mudah-mudahan ini ada kemudian yang menangkapnya. Salah satu yang prioritas yang perlu kita di samping kita menguatkan mengkonsolidasi dari Oke. Terima kasih. Sebagian besar tadi sudah disampaikan harapan-harapan beliau, kemudian saran-saran udah terangkum dari ucapan beliau sebagian besar. Tapi lebih sempurnanya itu kita mintalah kepada beliau untuk lebih mempertegas. Ya saya, silakan Ustaz. Mempertegas apa yang disampaikan oleh kawan-kawan. Ya saya kira mungkin yang tadi itu Pak disampaikan oleh Buya Resman. Jadi kita dalam menghadapi tantangan dan persoalan-persoalan yang sudah begitu komplit di tanah Minang ini, perlu ini ada kolaborasi. Sinergitas semua ada di Sumatera Barat. Saya kira itu yang pertama, prioritas. Yang kedua, tentu itu yang disampaikan oleh Pak Nazir tadi, perlu ada pemetaan dan kemudian ada skala prioritas. Yang mana yang harus kita urai terlebih dahulu. Terus kemudian baru kita masuk ke soal regulasi yang tadi. Jadi regulasi apa yang sangat kita butuhkan di Sumatera Barat ini dalam hal menyikapi undang-undang tentang Sumatera Barat ini. Saya kira di situ maka di situ akan banyak keterlibatan para pihak. Itu kita organisasi kemasyarakatan, organisasi keislaman, kemudian organisasi adat, Elkam, Pondok Kandung, kemudian ulama juga nantinya ada MUI dan segala macam itu. Kira itu. Terima kasih kita ucapkan.